Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya share lagi kegiatan saya. Ini saya awali dengan saya lagi nungguin obat. Ini videonya di hari Kamis sore ya teman-teman. Terus saya udah sampai aja nih teman-teman di kampungnya suami saya. Jadi ini rumah mertua saya. Kita berangkat ke rumah mertua saya karena ada acara. Jadi sore itu awalnya aman-aman saja ya teman-teman. Ini adik Saka lagi minum teh dan kue gitu ya teman-teman. Terus mendadak aja kita pulang nih teman-teman, karena pelayanan puskesmas di sana tidak bagus, jadi kita pulang. Ini kita tiba di puskesmas Lubuk Landai namanya teman-teman. Terus kita rawat adik Saka karena udah ngejit-ngejit gitu ya teman-teman. Itu tanda-tanda kejangnya udah kelihatan, jadi saya takut. Ternyata sampai di rumah sakit. Nah ini di rumah sakit umum ya teman-teman, dekat rumah kita. Jadi ini adik Saka udah diinfus tadi di Landai Puskesmas. Ada sekitar setengah jam dari rumah kita teman-teman. Nah ini udah sampai di ruangan. Ternyata itu keponakan saya, anak dari adik saya yang nomor 3 ya teman-teman. Kita satu ruangan itu demam. Adik Pak sembuh ya anak bujang ayah. Sakit demam ketularan dari adiknya ya teman-teman, adik sepupunya. Jadi makanya adik Saka ini demam, makanya kita barengan gitu ya dalam satu ruangan. Kemarin itu sebenarnya beda ruangan, tapi di saat pasien yang sebelahnya pulang, jadi kita digabung jadi satu ruangan gitu. Kita minta ya teman-teman, karena kita sama-sama kelas 2. Ini adik Saka lagi diajak keluar. Ini keesokan harinya teman-teman, kita masuk ke RS itu di hari Jumat gitu. Jadi hari Jumat saat itu sore hari saat mau acara gitu bukan sore hari, pagi hari itu Jumat. Adik Saka udah demam ngejut-ngejut gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak tahan lihatnya, ternyata di rumah sakit umum pantas dia ngejut-ngejut gitu. Ternyata suhunya sudah mencapai 39,8. Jadi saya sudah tahu sekali kalau gejala adik Saka itu kalau sudah terkejut gitu pastinya akan akan kejang gitu ya teman-teman. Jadi daripada lebih baik gitu ya maksudnya ya. Saya sebenarnya waktu itu cemas sekali ya teman-teman. Di sana ternyata di kampung suami saya itu pelayanan puskesmasnya kurang memuaskan bagi saya. Saya merasa itu kurang memuaskan sebab saya kan orang kesehatan juga ya teman-teman. Asalnya kan saya orang kesehatan, dulu saya pernah juga sekolah di kesehatan. Yang pastinya saya merasa itu kurang bagus pelayanannya, tidak sesuai dengan SOP ya teman-teman. Jadi saya kesal, terus saya ajak suami saya pulang. Saya tidak tahan, padahal di saat itu orang lagi masak-masak ya teman-teman di rumah mertua saya itu. Sebab sorenya acara di rumah itu ya teman-teman, acara marhaban, akekah gitu ya teman-teman. Jadi daripada anak saya nanti kejang-kejang, terus tadi juga ada teman-teman lihat
air sungai udah tinggi sekali ya teman-teman. Takutnya nanti jalan ke hilir itu macet, bukan macet, apa namanya itu, terhambat dengan banjir. Lebih baik kita pulang, saya takutnya nanti banjir, terus enggak disangka anak saya demamnya tinggi sekali, terus saya bingung mau bawa kemana, sedangkan pelayanan puskesmas di sana tidak memuaskan bagi saya. eh, Makanya saya paksa suami saya untuk bawa anak saya ke rumah sakit di Morobungo ini ya teman-teman. Kalau anak saya tetap ditahan di sana, takutnya kejang ya teman-teman. Teman-teman pastinya tahu kalau anak yang diserang, yang terkena kejang itu, takutnya itu amit-amit ya teman-teman, jangan sampai lah ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti berdampak apa namanya itu, cacat pada dirinya ya teman-teman. Saya kemarin di saat adik Saka saya bawa ke rumah sakit itu, ternyata di sebelahnya itu ada juga anak-anak umur 10 tahun ya teman-teman. Anak-anak di umur 10 tahun itu dulunya sering kejang tapi tidak dibawa ke rumah sakit. Jadinya anak yang umur 10 tahun kelihatan seperti anak umur 4 tahunan gitu teman-teman. Dia, orang tuanya bilang anak ini sering kejang, makanya pertumbuhannya seperti itu katanya. Terus anaknya itu maaf ngomong ya teman-teman, cacat gitu ya teman-teman. Jadi saya itu takut seperti itu. Makanya saya kalau anak sudah demam 38, saya harus segera bawa anak saya ke rumah sakit atau pokoknya ke tenaga kesehatan yang mau melayani masyarakatnya dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman anak saya terjadi yang tidak-tidak gara-gara pelayanan puskesmasnya yang kurang baik seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai sekarang saya masih kesal dengan pelayanan mereka, tanpa memegang pasiennya, hanya memberitahu, menanyakan di rumah ada menyediakan paracetamol apa tidak. Kesal sekali bagi saya orang seperti itu, sedangkan dia dokter. Ternyata semua orang di perkampungan sana, mereka bilang emang dokter itu pelayanannya seperti itu, sangat tidak baik gitu ya teman-teman. Kemarin sempat saya umumkan gitu ya teman-teman di Facebook. Ternyata semuanya merespon seperti itu. Semoga tidak ada lagi perlakuan puskesmas yang seperti itu ya teman-teman, sehingga pasiennya itu dilayani dengan baik ya, agar dia pasien itu merasa puas. Dan gimana ya, maksud saya itu jangan sampai ada puskesmas yang pelayanannya kurang memuaskan bagi pasien. Setidaknya pasien datang layani dengan baik. Terus kalau misalnya tidak ada obat baru dijelaskan. Kalau ini tidak, pasien tidak diperiksa apa-apa, terus langsung saja bilang kalau tidak ada obatnya, terus kita disuruh pulang. Kesal sekali saya teman-teman. Oke lah teman-teman, ini video saya itu udah panjang sebenarnya teman-teman, jadi penuh dengan cerita anak saya yang sakit kemarin ya teman-teman. Semoga tidak terjadi lagi yang seperti itu ya teman-teman. Ingin rasanya bercerita lebih panjang lagi, tapi video saya juga udah mau selesai nih teman-teman. Ini saya udah pulang ya teman-teman ke rumah. Selesai anak saya dirawat itu, anak saya sudah nggak panas lagi. Sekarang sudah alhamdulillah udah sembuh ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga tidak ada lagi panas-panas atau
ngejut-ngejut seperti kemarin ya teman-teman, kaget-kagetan gitu maksud saya ya teman-teman. Anak saya itu kalau demam itu kaget seperti itu ya teman-teman ya, jadi kagetnya itu mirip kejang, jadi saya takut gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan nonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.